Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman kelompok akan menjelaskan sedikit tentang status trofik pada Danau Rawapening dan pengelolaannya. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Hal yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah status trofik Danau Rawapening dan solusi pengelolaannya. Eutrofik adalah penggayaan perairan oleh unsur hara, khususnya nitrogen dan fosfor, sehingga mengakibatkan pertumbuhan tumbuhan air yang tidak terkontrol. Berdasarkan kandungan unsur haranya, maka perairan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu oligotrofik, mesotrofik, dan eutrofik. Secara ekologis, Rawapening merupakan danau semi alami yang terletak 45 km sebelah selatan Semarang dan kurang lebih 9 km timur Laut Salatiga. Secara hidrologis, Danau Rawapening menerima inlet dari 16 sungai dan hanya memiliki 1 outlet, sehingga menyebabkan akumulasi materi yang cukup tinggi. Secara ekonomis, Danau Rawapening mempunyai peran penting bagi masyarakat sekitar, yaitu irigasi pertanian, perikanan, sebagai pembangkit listrik, dan pariwisata. Kurang lebih 120 hektar wilayahnya tertutup oleh Eichhornia crassipes, 20-50 hektar oleh Hydrilla verticillata, dan 100 hektar oleh Salvinia cucullata. Penutupan permukaan oleh tumbuhan air semakin besar persentasenya, bahkan pada musim kemarau bisa mencapai 70%. Eutrofikasi adalah proses pengkayaan perairan terutama oleh nitrogen dan fosfor, tetapi juga elemen lainnya seperti silikon, potasium, kalsium, dan mangaan yang menyebabkan pertumbuhan tidak terkontrol dari tumbuhan air yang dikenal dengan istilah blooming. Status trofik perairan dapat diindikasikan oleh produktivitas primer perairan yang berhubungan sangat erat dengan kandungan klorofil fitoplankton melalui proses fotosintesis. Semakin tinggi pasokan nutrien ke perairan akan meningkatkan produktivitas primernya. Pengukuran produktivitas primer fitoplankton dilakukan dengan memperhitungkan intensitas matahari saat penyinaran tertinggi. Ketepatan penentuan besarnya kandungan produktivitas primer fitoplankton dalam suatu perairan sangat berguna dan dengan menentukan tingkatan kesuburan dan kelayakan suatu perairan mendukung kehidupan organisme di perairan itu sendiri. Pertambahan populasi penduduk yang pesat berdampak pada tekanan terhadap lingkungan yang semakin meningkat. Banyak perubahan lingkungan seperti perubahan tata guna lahan dan degradasi kualitas lingkungan. Perubahan tata guna lahan rural menjadi urban seperti ini dikenal sebagai urbanisasi. Masalah Danau Bening adalah blooming tumbuhan air, dalam hal ini adalah eceng gondok. Danau Rawapening memiliki 16 inlet dan hanya 1 outlet, yaitu Sungai Tuntang, sehingga dikatakan sebagai ekosistem tertutup. Mengakibatkan problem sedimentasi, blooming tumbuhan air dengan populasi yang sangat padat yang mengganggu fungsi ekologis danau sebagai reservoir air. Karena problem tersebut berdampak mengurangi volume air danau, sehingga perikanan dan PLTE juga menjadi berkurang produksinya. Kualitas air di Danau Rawapening. Data yang diperoleh secara in situ antara lain temperatur air bersekitar antara 27,03 sampai 28,97 oz. Kandungan oksigen terlalu perairan juga bervariasi dari mendekati 0 sampai dengan 8. Yang menarik adalah bahwa DO perairan terbuka diwakili oleh titik di danau terbuka dan danau certain.
memiliki kandungan oksigen relatif cukup tinggi, namun di ekosistem outlet DO perairan sangat rendah, bersekitar 0,08 sampai 0,18 mg per liter. pH perairan cukup variatif antara 0,4,06 inlet gale tol panjang dan 10,13 tengah danau Serte dengan rata pH 6,75 plus 2,34, konektivitas antara 0,18 sampai 0,25 S per cm. Turbiditas dan kecerahan perairan. Ekspansi keruan air oleh suspensi terlarut karena populasi fitoplankton relatif rendah. Turbiditas mengekspresikan banyak sedikitnya cahaya matahari yang masuk ke dalam air, atau dengan kata lain, banyaknya cahaya yang diserap oleh massa air. Penyebab turbiditas adalah partikel baik berupa plankton maupun bahan organik, suspensi debu atau lumpur. Penyebab turbiditas rawa pening suspensi relatif dibandingkan dengan fitoplankton. Lokasi dengan populasi fitoplankton tertinggi memiliki turbiditas yang relatif rendah. Perairan dengan kecerahan kurang dari 2 meter termasuk kategori eutrofik. Rendahnya kecerahan ini karena tingginya partikel-partikel suspensi dalam badan air diindikasikan oleh turbiditas. Partikel ini berasal dari tumbuhan air seperti eceng gondok dan hidrilla ataupun sedimen yang terbawa masuk ke badan air. Satu perairan dikatakan eutrofik apabila kandungan total nitrogennya antara 500 sampai 1500 mg. Kondisi ini secara visual dapat dilihat dari blooming tumbuhan air, khususnya eceng gondok dan hidrilla. Jika dilihat kandungan klorofil A-nya, maka danau rawa pening termasuk kategori oligofil. Hal ini karena kandungan klorofil A-nya terukur merupakan ekspresi dari fitoplankton produksi primer. Produsen primer. Produktivitas primer ditentukan oleh kandungan klorofil A. Jika di suatu daerah terjadi belum mikroalga, tentu saja kandungan klorofil akan tinggi. Namun yang terjadi di danau rawa bening, mikroalga kalah saing dan tumbuhan tingkat tinggi, sehingga populasinya rendah dan tumbuhan air yang mendominasi. Itulah sebabnya kandungan klorofil A di danau rawa bening kurang mengekspresikan status perfotik. Klorofil A merupakan salah satu parameter yang sangat menentukan produktivitas primer perairan, berupa parameter fisika kimia yang mengontrol dan mempengaruhi sebaran klorofil A adalah interaksi cahaya, nutrium, terutama nitrat, fosfat, dan silfat. Umumnya sebaran konsentrasi klorofil A tinggi perairan sebagai akibat dan tingginya sumber natrium yang berasal dari daratan melalui limpasan air, sehingga menurut Vandenberg 2003, produktivitas primer perairan cukup tinggi mempunyai nilai berkisar antara 150 sampai 300 Gj per meter kuadrat per tahun. Tentu saja, dari sisi usia, danau semi alami rawa pening memang sudah berumur 92 tahun atau hampir 1 abad dengan kondisi yang kritis akibat proses pendangkalan yang dipercepat oleh proses eutrofikasi. Problem blooming eceng gondok yang terjadi di danau rawa pening sebagai akibat eutrofikasi. Satu tumbuhan eceng gondok menjadi 2 tumbuhan dalam waktu 14 hari. Dalam waktu 25 hari,
Satu batang eceng gondok mampu menghasilkan tumbuhan baru seluas 1 meter persegi. Materi ini dikemukakan oleh Gutierrez et al. Pada tahun 2001. Upaya yang dikembangkan adalah dengan pembuatan kolam pengolahan atau pre-pondment pada hilir inlet sebelum masuk ke danau. Pre-pondment merupakan ekoteknologi untuk restorasi danau dengan berahli Jorgensen dan Fordenwender pada tahun 1988. Pada kolam ini dilakukan perlakuan penurunan konsentrasi nitrogen dan konsentrasi fosfor sebelum masuk ke badan danau. Menjelaskan tentang konsentrasi total nitrogen dan total fosfor di danau Rawapening. Pada batang diagram pertama, galet terung panjang memiliki nilai 0,02 dan asinan 0,15, tentang 1 0,04, tentang 2 dengan nilai 0,15, danau terbuka dengan nilai 0,03, danau Steran 0,03, Bukit Cinta dengan nilai 0,06, rata-rata 0,07, STD-nya 0,06. Total fosfornya satuannya miligram per liter. Galet terung panjang dengan nilai 0,02, asinan 0,01, tentang satunya dengan nilai 0,02, tentang duanya dengan nilai 0,00, danau terbukanya dengan nilai 0,02, danau Sterannya 0,00, Bukit Cinta dengan nilai 0,053, rata-rata 0,01, STD-nya 0,02. Total nitrogennya dengan satuan miligram per liter. Galet terung panjangnya 2,16, asinannya 2,01, tentang satunya 0,01, tentang duanya 1,51, danau terbukanya dengan nilai 1,06, danau Seretanya 0,15, pada Bukit Cintanya dengan nilai 0,26, nilai rata-ratanya 1,02, STD-nya 0,90. Jadi pada diagram tersebut akan memiliki nilai masing-masing pada batangnya. Berikut adalah diagram populasi fitoplankton yang berada di Danau Rawapening dari urutan tertinggi hingga yang terendah, yaitu yang pertama Basilaripita dengan jumlah populasi 47%, yang kedua Chlorophyta dengan jumlah populasi 43%, yang ketiga Cyanobacteria dengan jumlah populasi 6%, yang keempat Euglenophyta dengan jumlah populasi 3%, dan yang terakhir Pyrophyta dengan jumlah populasi 1%.